Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Waalaikumsalam Rini. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ati. Iya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu Rini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik juga. Baiklah, Ibu Rini. Bisa kita mulai ya Ya, Bu, untuk bisa. kita coaching hari ini. Mm-mm. Ya. Nah, tujuan kita pagi hari ini adalah ya untuk supervisi ya Bu ya. Di sini saya nanti akan mengambil data atau informasi yang saya dapatkan dari Ibu ya. Kemudian data tersebut, informasi tersebut itu sesuai atau mengenai aspek pengembangan yang nantinya akan kita sepakati bersama ya Ibu ya. Iya, Nah, Bu. ya. Nah, sekarang tujuan saya ingin bertanya kepada Ibu Rini, tujuan dari supervisi kita ini apa? Apa yang akan kita kembangkan, Ibu? Yang akan dikembangkan Ibu Rini pada pagi hari ini. Silakan, Ibu. Baik, Bu Ati, terima kasih. Untuk coaching hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif ya, Bu Siti ya. Mungkin itu dulu yang akan saya maksimalkan mungkin dalam sesi coaching hari ini. Baiklah, jadi mendengarkan secara aktif. Ya. Kemudian, ya, untuk rancangan pelaksanaan pembelajaran dan aspek yang akan Anda kembangkan di sini apa, Ibu? Ya. Karena ini sifatnya kompetensi apa? Ini mendengarkan secara aktif. Jadi saya sebagai coach ini berusaha untuk apa namanya itu menyerap informasi secara hati-hati dari si coach nanti, dan saya akan berusaha untuk memfokuskan pikiran saya atau perhatian kepada coach nantinya, Bu. Baiklah, jadi fokus yang pertama menyerap informasi, kemudian fokus terhadap coaching ya, terhadap coaching. Baiklah Ibu. Nah, kompetensi apa yang akan secara spesifik nantinya yang akan saya observasi nantinya dari Ibu Rini? Mungkin yang lebih spesifik nanti saya akan berusaha untuk memfokuskan perhatian, Bu, lebih ke memfokuskan perhatian kepada si coach, sehingga saya bisa nanti menyerap informasi-informasi atau kondisi yang sedang dialami oleh si coach, dan tentunya nanti dengan apa namanya dengan memfokuskan perhatian ini saya tentunya saya tidak bisa untuk tidak boleh untuk memberikan apa namanya itu opini atau prasangka terhadap kondisi yang sedang dialami oleh si coach. Baiklah Ibu Rini. Nah, kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Ibu Rini inginkan nantinya setelah coaching nantinya? Indikatornya mungkin saya akan lebih si coach ini merasa lebih apa ada unsur kemitraan, jadi si coach ini bisa merasa lebih terbuka mengungkapkan atau menyampaikan apa yang ada di pikiran dan apa yang sedang dirasakan oleh si coach. Jadi ada mungkin semacam lebih ke keterbukaan seperti itu, Bu Ati ya. Ya, baiklah. Ya, jadi indikator coaching agar coaching merasa ada unsur kemitraan dan terbuka ya, Ibu Rini. Baiklah, untuk kegiatan observasi ini nantinya akan saya catat, ya Ibu ya, kegiatan yang akan kita lakukan ini akan saya catat sebagai data atau informasi yang nantinya dapat saya laporkan, Ibu ya. Iya, baik. Baiklah, ya. Ya, bisa kita mulai sekarang ya Ibu Rini ya, Ya, bisa, Bu. coachingnya. Ya. Ya.
Baiklah, terima kasih Bu Rini. Dipersilahkan kepada Ibu Rini dan Ibu Siti Nursiha untuk melakukan coaching. Silakan. Terima kasih Bu Ati. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabar Bu Rini gimana nih? Alhamdulillah baik Bu, walaupun semalam hujan ya, tetapi kita tetap semangat untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Oke Bu Siti, kita punya, alhamdulillah ya, kita pagi ini punya waktu untuk melaksanakan sesi coaching ya. Kemarin Bu Siti nelpon kan, katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Nah, pada pagi hari ini, kira-kira Bu Siti dengan waktu kita yang sangat terbatas ini, apa sih yang ingin Ibu bicarakan? Oke, terima kasih Bu Rini atas waktunya yang sudah menyempatkan di pagi hari ini. Gini Bu Rini, saya ini mau membicarakan tentang kegiatan proses pembelajaran yang ada pada kelas saya Bu, yaitu kelas yang saya ampu ini kelas 6 Bu ya. Jadi di sini siswa saya ini untuk melakukan proses pembelajaran ini kayaknya kurang antusias Bu, kurang aktif siswa saya. Jadi saya nih bingung Bu, bingungnya ini kira-kira strategi apa agar siswa saya ini aktif dalam proses pembelajaran kayak gitu Bu, sehingga apa ya? Saya itu merasa kalau siswanya nggak aktif itu kayak proses pembelajaran itu nanti nggak berhasil Bu dalam proses pembelajaran. Saya tuh bingung jadinya siswa ini kira-kira strategi apa ini yang harus saya gunakan agar siswa saya ini dapat dapat aktif dalam proses pembelajaran yang saya berikan saat proses pembelajaran ini, Bu. Gitu. Oke, jadi yang ingin Ibu bicarakan pada pagi hari ini, Ibu memiliki sedikit permasalahan mengenai proses pembelajaran di kelas ya, Bu ya. Ibu kebetulan mengajar kelas 6 dan kelas ini level yang paling tinggi ya untuk jenjang SD, tetapi anak-anak di kelas masih bersifat pasif ya. Dan jadi Ibu bingung strategi apa sih yang bisa digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik seperti itu ya Bu ya. Nah, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siti, apakah dalam proses belajar ini murid selalu berada di dalam kelas atau kadang-kadang Ibu mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas Ibu ya? Saya untuk melakukan proses pembelajaran, saya harus mengenal dulu dengan karakter siswa saya. Saya harus memahami karakter siswa saya dulu, Bu, di dalam kelas. Jadi proses pembelajaran ini saya lakukan yang pertama itu di dalam kelas, Bu. Nah, di dalam kelas ini, dilakukan dalam kelas ini, saya membagi siswa ini, saya bagikan Bu, saya bagikan pembelajarannya ini melalui kelompok Bu, kelompok diskusi kecil kayak gitu. Nah, jadi kalau dibagikan kelompok ke diskusi kecil ini, siswa ini saya berharap ini bisa berkolaborasi bersama teman-temannya atau dalam satu kelompok ini. Kadang juga saya melakukan pengamatan, misalnya ada kegiatan pengamatan ini, saya ajak siswa ini keluar juga Bu, keluar di dalam belajar masih di dalam lingkungan sekolah itulah, tetapi tidak dilaksanakan di dalam kelas Bu. Jadi proses pembelajaran yang saya lakukan itu bisa di dalam kelas, bisa juga di luar kelas, Bu.
Oke, terima kasih Ibu. Jadi kadang-kadang Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas dan ketika ada materi seperti melakukan observasi atau pengamatan, Ibu mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas, tapi dalam lingkup sekolah secara berkelompok. Baik Bu, kira-kira menurut Ibu ada tidak perbedaan ketika anak-anak ini belajar di dalam kelas dan ketika mereka belajar di luar kelas seperti itu? Ada nggak kira-kira perbedaannya? Perbedaannya ada, Bu. Ada. Perbedaannya ada, saya lihat, Bu, ya. Kalau ketika proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas, ini kayak siswanya ini memang mereka berkolaborasi, Bu, bersama teman-temannya. Tapi kayaknya kurang aktif, Bu, kalau di dalam kelas ini. Saya lihat ya, aktif tapi nggak antusias gitu, Bu. Aktif-aktif, tetapi ibaratnya masih minim aktifnya, Bu, ya. Kurang antusias lah dalam pembelajaran kalau dilakukan di dalam kelas itu. Tetapi kalau diajak melakukan pengamatan ke lapangan, tetapi masih dalam ruang lingkungan sekolah, anak-anak ini antusiasnya semangat kayak gitu, Bu. Diajak pembelajarannya di luar kelas, semangat, aktif kayak gitu, berkolaborasi sesama temannya itu aktif, berkomunikasinya aktif, sehingga proses pembelajaran yang di luar lingkungan di luar ruang sekolah kelas itu ya di lingkungan masih di luar kelas itu kayak proses pembelajarannya itu bagi mereka itu menyenangkan, Bu. Karena mungkin di luar kelas, Bu, ya. Kayak bebas mereka itu melakukan kayak melakukan mengeluarkan motivasi mereka kayak gitu, Bu. Baik. Semangat. Jadi ada perbedaan ya Bu ya ketika murid belajar di kelas dan belajar di luar kelas. Jadi yang saya tangkap ini berdasarkan pengalaman Ibu Siti bahwa murid ini ketika diajak belajar ke luar kelas mereka sangat aktif, sangat produktif ya. Lebih mudah untuk mengeluarkan mungkin ide-idenya ya, mengekspresikan apa yang mereka tangkap dari lingkungan sekolahnya. Baik Bu, kira-kira berdasarkan pengalaman Ibu, kira-kira apa sih yang menjadi kekuatan Ibu untuk kira-kira apa sih maksud saya strategi yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid pada kelas 6 ini, Bu? Kira-kira ini pertama saya akan membuat media pembelajaran sehingga tidak ada perbedaan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar ruangan kelas, Bu, ya. Jadi yang pertama ini saya akan membuat media pembelajaran yang semenarik mungkin bagi siswa sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas, Bu. Untuk di luar kelas sama, Bu, ya, saya akan tetap menyediakan pembelajaran yang menarik bagi mereka sehingga mereka bisa mengeluarkan ide-ide mereka ini yang lebih aktif lagi. Sehingga tidak ada perbedaan proses ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas kayak gitu, Bu. Terus tuh mungkin setelah model pembelajaran, Bu, ya, model pembelajaran yang saya akan lebih kembangkan lagi kayak saya sudah melaksanakan membentuk kelompok kayak gitu, Bu. Tapi di sini saya akan memahami karakter siswa dulu. Jangan ibaratnya untuk menyampaikan proses pembelajaran itu hanya dengan ceramah mungkin. Saya akan lebih membuat kayak video sehingga mereka menarik mendengarkan video yang disampaikan dalam proses pembelajaran sehingga mereka tidak bosan. Kalau saya sebagai guru mungkin dengan model pembelajaran yang saya sampaikan ceramah saja mungkin itu bagi siswa itu kayak mungkin agak bosan ya. Jadi saya akan
membuat media pembelajaran yang menarik, dan model saya strategi dalam pembelajaran itu saya akan ke lebih yang membuat siswa itu menarik lah saya ini, sehingga mereka tidak bosan kepada saya, Bu. Baik, Bu Siti. Jadi Ibu nanti akan melakukan semacam pembuatan media pembelajaran yang atraktif sehingga bisa menarik murid untuk belajar, sehingga tidak ada perbedaan ya Bu ya ketika murid belajar di dalam kelas dan di luar kelas, mereka masih memiliki motivasi yang sama ketika belajar. Dan tentunya ini yang saya tangkap ini Ibu akan mengembangkan ya model pembelajaran yang inovatif, mungkin tidak hanya melakukan secara ceramah tadi ya Bu ya yang Ibu sampaikan, tetapi nanti mungkin bisa dikembangkan lagi model pembelajaran yang lainnya, dan ini sangat menarik ya Bu Siti ya. Nah, kira-kira Bu, dalam melaksanakan rencana ini, siapa sih yang menurut Ibu bisa membantu atau sangat membantu dalam mewujudkan tujuan Ibu ini? Pertama saya akan melakukan berkolaborasi ya Bu ya. Saya akan melakukan berkolaborasi dengan rekan guru yang di sana, melakukan banyak umpan balik kepada teman-teman, rekan-rekan guru tadi Bu ya, sehingga sehingga proses pembelajaran yang saya akan laksanakan di dalam kelas itu saya mendapatkan ide-ide yang kreatif kayak gitu, Bu. Dan yang kedua itu dukungan kepala sekolah yang bisa menyediakan sarana dan prasarana yang saya butuhkan saat proses pembelajaran ini, Bu. Oke, baik Bu Siti. Jadi yang bisa mendukung ya, yang bisa Ibu ajak untuk kerjasama dalam mencapai tujuan Ibu ini, yang pertama ini rekan guru ya Bu ya, yang ada di sekolah, seperti melakukan umpan balik tadi, dan yang kedua adalah kepala sekolah sebagai pimpinan yang nanti bisa mungkin memberikan solusi seperti menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas yang bisa menunjang proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, seperti ini ya Bu Ati ya, Bu Siti ya. Iya. Baik Bu Siti, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Saya menyimpulkan gini Bu ya, melakukan proses pembelajaran dengan siswa agar siswa ini lebih aktif, bisa mengeluarkan ide-ide mereka. Saya pertama itu melakukan berkolaborasi kepada rekan guru atau teman-teman guru. Kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk minta dukungan, yaitu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam untuk melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, saya akan membuat media pembelajaran yang semenarik mungkin sehingga siswa saya ini aktif dalam menerima proses pembelajaran ini di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, saya akan mengembangkan model pembelajaran sehingga siswanya tadi tidak bosan dalam proses pembelajaran tadi, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Benar sekali kata Ibu, dari percakapan kita ini, Ibu Siti nanti akan berusaha ya untuk membuat media pembelajaran yang inovatif, terus mengembangkan model pembelajaran juga, dan melakukan kolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Oke, Bu Siti, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya, mewujudkannya kira-kira? Secepat mungkin Bu ya, karena ini menyangkut tentang proses pembelajaran yang saya lakukan setiap hari nih Bu ya. Jadi secepat mungkin saya akan laksanakan itu Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktunya pagi hari ini. Saya terima kasih banget ya sudah diberikan waktunya. Semoga coaching kita pagi ini bisa memberikan atau bisa membantu
memaksimalkan kemampuan Bu Siti untuk kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Rini atas waktunya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Rini. Ya, ya terima kasih sudah melakukan kegiatan coachingnya. Ya, baiklah untuk Ibu Rini. Setelah Ibu Rini melakukan kegiatan coaching tadi, ya ini pertanyaan dari saya, ya berdasarkan data yang saya peroleh. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Ya, kira-kira apakah sudah tercapai pengembangan yang tadi diinginkan oleh Ibu Rini, yaitu fokus terhadap perhatian terhadap fokus terhadap perhatian, ya fokus, ya. Silakan Ibu. Jadi dari coaching yang sudah dilakukan dengan Bu Siti tadi, saya merasa saya sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, khususnya untuk memfokuskan perhatian kepada coaching Bu ya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan, memperhatikan informasi yang disampaikan oleh Ibu Siti Nursiha sebagai coaching, dan tentunya di sini saya juga tidak memberikan opini ya, menggiring opini atau prasangka terhadap kondisi yang sedang Ibu Siti alami seperti itu Bu Ati. Iya. Baiklah Ibu. Ya, dari apa yang saya dengarkan, apa yang saya tangkap dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan, ya, saya mendapatkan beberapa data dari analisis saya. Ya, Ibu Rini sudah menampakkan kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu fokus, ya, fokus terhadap perhatian terhadap coaching yang sedang dilakukan. Nah, ya sudah baik, sudah terlihat ya. Nah, hal tersebut juga terlihat sekali itu pada kegiatan coaching tadi, sehingga membuat si coaching ya itu merasa mementingkan adanya unsur kemitraan, kemudian serta sikap yang terbuka untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya ya. Kemudian tentunya dalam perannya sebagai coach seperti itu. Ya, sudah bagus, sudah terlihat semua. Nah, kemudian apa ini, Bu? Ya, rencana apa yang akan Ibu Rini lakukan untuk dapat mewujudkan rencana yang akan Ibu lakukan, ya. Mungkin untuk yang akan saya kembangkan mungkin ya Bu ya, ini lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya belum begitu bisa untuk memberikan menstimulasi coaching dengan pertanyaan berbobot. Sepertinya saya akan mempelajari lebih lanjut bagaimana pertanyaan berbobot itu Bu Ati ya. Oh iya. Jadi mengembangkan pertanyaan berbobot itu merupakan kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Selain yang tadi sudah Ibu kuasai ya, sudah Ibu laksanakan. Jadi mengembangkan pertanyaan berbobot merupakan kompetensi lain yang nantinya akan Ibu terapkan atau Ibu kembangkan. Iya Bu ya. Sekali Bu. Ya. Ya, baiklah Ibu, semoga coaching kita untuk hari ini ya dapat direalisasikan atau terwujud ya dengan baik sehingga hal itu semua dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensi kita sebagai guru. Baik. Ya, terima kasih untuk waktunya dari kegiatan ini ya. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu Ati. Ya,
Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.